pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana caranya kita untuk mengembangkan instrumen yang cocok dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian kita. Kita sudah membicarakan bagaimana mengembangkan instrumen dengan menggunakan teknik skala. Kita juga sudah mempelajari bagaimana mengembangkan instrumen dalam bentuk tes dan menguji validitas dan reliabilitasnya atau kelayakan dari instrumen yang sudah kita bangun tersebut. Kita juga sudah mempelajari bagaimana kita mengambil sampel dari populasi yang akan menjadi tempat kita melakukan penelitian atau untuk memperoleh sumber informasi data. Ketika kita sudah melaksanakan penelitian, instrumen yang sudah kita bangun sudah kita terapkan di lapangan, di sampel yang kita pilih, maka kita akan memperoleh sekumpulan data. Ketika kita memperoleh sekumpulan data tersebut, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis data. Dalam analisis data tersebut, hal-hal apa saja yang kita kerjakan? Yang pertama, kita kelompokkan data yang kita peroleh dari sampel tersebut sesuai dengan variabelnya. Jadi kalau misalnya variabel kita misalnya pemecahan matematika, pemecahan masalah matematika, dan sikap siswa terhadap pembelajaran matematika, maka kita kelompokkanlah hasil penelitian kita atau data yang kita peroleh dari lapangan atas kelompok kemampuan pemecahan masalah dan kelompok sikap siswa terhadap pembelajaran matematika. Setelah itu kita tabulasi datanya. Kita sajikan data yang kita peroleh itu dari lapangan tersebut, bila sebelumnya dia masih dalam bentuk angka-angka yang belum terorganisasi secara baik, maka kita bisa sajikan dia dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram. Kita sajikan dia data tersebut, bagaimanalah menurut kita supaya data tersebut bisa menarik atau bisa langsung dimengerti pembaca, sehingga melalui data yang kita sajikan orang bisa memahami apa saja yang kita peroleh dari lapangan. Kemudian melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Jika misalnya kita memiliki rumusan-rumusan masalah yang memerlukan perhitungan, misalnya kita harus menghitung rata-rata, kita harus menghitung standar deviasi, varians, kita lakukan perhitungan tersebut. Kemudian untuk yang memiliki uji hipotesis, kita akan melakukan uji hipotesis. Biasanya untuk penelitian kualitatif, langkah terakhir tidak ada uji hipotesis. Uji hipotesis hanya ada di penelitian kuantitatif. Teknik analisis data penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif biasanya itu pembahasan hanya menyajikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk gambaran. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif ada kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan statistik. Jadi dalam penelitian kuantitatif ada beberapa analisis data yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial ini ada dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Di statistik deskriptif ini yang disajikan biasanya adalah yang memberikan gambaran secara umum terhadap data yang kita peroleh, misalnya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Kalau di statistik inferensial, di sini kita akan melakukan uji hipotesis. Dan uji hipotesis ini ada bermacam-macam pilihan yang digunakan, yaitu dengan menggunakan statistik yang parametris atau yang non parametris. Biasanya yang uji parametris akan membutuhkan uji normalitas. Oke, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah digunakan untuk membuat atau menggambarkan bagaimana keadaan data di lapangan tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi. Contohnya misalnya kalian melakukan penelitian di kelas 9A untuk SMP misalnya, maka kesimpulan dari penelitian itu hanya berlaku di kelas 9A tersebut, tidak bisa di generalisasi untuk seluruh kelas 9A di sekolah tersebut, di kecamatan, atau bahkan kelas 9 di seluruh Indonesia. Jadi dia tidak bisa ditarik kesimpulan umum, dia hanya bisa
kesimpulan yang kita peroleh dari penelitian itu hanya berlaku di kelas itu saja. Karena kita penelitian pendidikan, kita arahkan ke penelitian pendidikan saja. Kemudian dalam statistik deskriptif ini biasanya yang kita sajikan adalah data kita sajikan dalam bentuk grafik, bisa dalam diagram garis, diagram poligon, diagram batang, dan seterusnya dalam bentuk tabel supaya pembaca bisa langsung mengerti apa yang kita peroleh dari lapangan. Terus kita sajikan ukuran pemusatan datanya, yaitu yang terdiri dari mean, rata-rata, nilai tengah, kuartil, desil, persentil jika dibutuhkan. Kemudian ukuran penyebaran data yaitu seperti standar deviasi dan varians, analisis regresi yaitu analisis untuk mencari kuat lemahnya suatu hubungan, dan analisis korelasi, serta perbandingan rata-rata. Perbandingan rata-rata di sini nantinya akan berbeda dengan perbandingan rata-rata yang ada di statistik inferensial. Di sini perbandingan rata-rata yang dibandingkan adalah hanya rata-rata yang secara nyata ada di lapangan, bukan rata-rata yang diuji secara statistik. Selanjutnya adalah statistik inferensial. Statistik inferensial ini sering juga disebut dengan statistik induktif atau disebut juga statistik probabilitas. Statistik inferensial ini digunakan untuk menganalisis data dan hasilnya nanti akan digunakan untuk membuat kesimpulan terhadap populasi yang ada di tempat kita mengambil sampel. Di sini dalam statistik inferensial ini populasinya harus jelas dan teknik sampling yang digunakan harus random, yaitu acak. Ciri-ciri dari statistik inferensial salah satunya adalah dia memiliki peluang kesalahan atau tarik signifikansi. Peluang kesalahan ini terjadi karena kesimpulan yang dari sampel kita tarik ke populasi otomatis akan ada cenderung taraf kesalahan. Jadi statistik inferensial biasanya akan memiliki taraf signifikansi atau taraf kesalahan. Di dunia pendidikan, taraf kesalahan yang biasa digunakan adalah 5%. Statistik inferensial ini terdiri dari dua bagian, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Yang pertama, statistik parametris, yaitu bagian dari statistik inferensial tadi. Dalam statistik parametris ada beberapa hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan uji-uji yang kita pilih. Uji-uji tersebut dikenal dengan uji asumsi. Untuk statistik parametris, uji yang wajib digunakan adalah uji normalitas. Artinya, kita harus menguji apakah kelompok data yang kita peroleh itu memiliki distribusi normal atau tidak normal, non-normal. Statistik parametris ini pada umumnya digunakan untuk data interval dan rasio. Jadi, seperti yang kita ketahui ada 4 jenis data, yaitu data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Dari keempat jenis data tersebut, statistik parametris digunakan untuk data interval dan rasio. Jadi nanti kalau misalnya penelitian memiliki data ordinal dan data nominal, jangan digunakan statistik parametris. Uji hipotesis statistik non-parametris. Jadi statistik parametris dan non-parametris ini ada uji-uji tertentu yang digunakan. Jadi kita tidak asal menggunakan alat uji. Contohnya tadi seperti yang Ibu bilang, misalnya untuk untuk jenis data nominal dengan uji statistik yang dimiliki masing-masing, ini dia ujinya. Misalnya kalau untuk data nominal, kalau dia adalah deskriptif, uji hipotesis deskriptif, maka uji yang dipakai adalah uji binomial, uji chi-kuadrat satu sampel. Kalau dia adalah hipotesis perbandingan dan ini 2 sampel,
maka yang digunakan dan sampel tersebut berhubungan dan ada sampel independen, maka uji yang digunakan adalah uji McNemer, Fisher Exact Probability, dan X2 sampel. Kalau misalnya dia komparatif lebih dari 2 sampel, maka yang digunakan adalah uji untuk sampel saling berhubungan ada uji Cochrane, untuk sampel saling bebas ada X2 untuk K sampel, untuk hipotesis asosiatif ada uji contingency coefficient. Nah, tadi sudah Ibu bicarakan bahwasanya kita orang pendidikan sering berada di data interval dan rasio. Namun tidak tertutup kemungkinan data kita nanti yang diperoleh adalah data nominal dan ordinal. Karena kita keseringan berada di data interval dan rasio, kita bahas lebih mendalam tentang data interval dan rasio saja. Jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian dan ingin melakukan uji hipotesis deskriptif dan kalian memiliki data interval dan rasio, maka uji yang kalian lakukan adalah uji T atau t-test. Kemudian kalau kalian adalah melakukan penelitian dengan uji hipotesis komparatif dan sampel kalian tepat 2, yaitu tidak lebih dari 2, maka untuk sampel berhubungan digunakan uji T untuk sampel berhubungan, dan untuk 2 kelompok sampel yang saling bebas digunakan uji T independen. Kalau nanti kalian memiliki hipotesis lebih dari 2 sampel, berarti kelompok sampel kalian minimal 3, maka yang digunakan adalah one way ANOVA atau sering juga disebut ANAVA, ANOVA, sama itu. Jadi ada kalau misalnya kalian melakukan uji komparatif lebih dari 2 sampel minimal 3, maka untuk sampel yang saling berhubungan digunakan one way ANOVA dan two way ANOVA. Begitu juga dengan sampel independennya ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Nanti kadang-kadang yang untuk uji komparatif lebih dari 2 sampel ini disebut juga nanti analisis varians K jalur, kalau ini 1 jalur. Untuk analisis untuk nanti hipotesis dalam berbentuk hubungan, maka uji yang digunakan adalah uji korelasi produk momen, uji korelasi parsial, uji korelasi ganda, uji regresi sederhana, dan uji regresi ganda. Inilah nanti alat-alat uji yang digunakan ketika kalian melakukan penelitian dengan jenis hipotesis deskriptif, pilihannya ini, jenis hipotesis komparatif, pilihannya uji T ini, dengan uji hipotesis yang lebih dari 2 sampel ada ANAVA, dan untuk uji hipotesis dalam berbentuk hubungan ada korelasi dan regresi. Jadi kalian nanti akan berada di sini, tinggal memilih yang ada di barisan data interval dan rasio. Untuk data nominal dan ordinal tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian dengan analisis atau dengan uji yang ada di kolom ini, tetapi harus memenuhi persyaratan atau uji-uji asumsi yang sudah ditetapkan sebelumnya, di mana tadi sudah dikatakan bahwa untuk uji parametris ini jika menggunakan data interval dan rasio harus ada uji asumsi distribusi normal, seperti itu contohnya. Konsep dasar pengujian hipotesis. Kalau mahasiswa ditanya apa itu hipotesis, selalu dijawab bahwasanya hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah benar. Jadi ketika kita memiliki masalah penelitian, berdasarkan kajian pustaka kita memiliki penerawangan bahwasanya jawaban dari rumusan masalah itu adalah misalnya X, maka itu disebut hipotesis. Namun kalimat yang seperti itu adalah hipotesis penelitian. Jadi kalau misalnya hipotesis kalian berbunyi ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar dalam bentuk kalimat, hipotesisnya itu disebut dengan hipotesis penelitian. Tapi kalau misalnya hipotesis penelitian tadi diubah menjadi bahasa statistik, misalnya H0 sama dengan tidak ada hubungan, biasanya itu disimpulkan dengan rho korelasi. Nah, kita buat rho sama dengan 0, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Jika ditulis H0.2 rho sama dengan 0, hipotesis yang seperti itu disebut dengan
hipotesis statistik. Jadi nanti kalau ditanya apa hipotesis penelitianmu, itu beda jawabannya dengan apa hipotesis statistik dari penelitianmu. Jadi harus dibedakan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian dia disajikan dalam bentuk kalimat, kalau hipotesis statistik dia disajikan dalam bentuk kalimat matematika. Biasanya dalam pengujian hipotesis ini adalah yang diuji adalah hipotesis nol, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Hal tersebut yang kita uji. Dengan demikian, kita berharap nanti hipotesis nol tersebut ditolak, sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan ada hubungan atau ada perbedaan tersebut diterima, sehingga sesuai dengan kajian pustaka dan rumusan hipotesis yang sudah kita sajikan, yang sudah kita harapkan akan terjadi sesuai dengan kajian pustaka yang kita miliki dan penelitian relevan yang sudah kita sajikan. Macam-macam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini ada 3 jenis. Ada uji dua pihak atau sering juga disebut dengan two-tailed test. Biasanya H0-nya berbunyi tanda sama dengan. Jadi kalau misalnya hipotesis penelitianmu misalnya mu1 sama dengan mu2, atau misalnya kalau kita buat dalam kalimat, tidak ada perbedaan antara hasil belajar kelas yang memperoleh pembelajaran PMR dengan kelas yang tidak memperoleh pembelajaran dengan PMR, itu adalah uji dua pihak, karena dalam hipotesis nolnya berbunyi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan itu berarti sama. Sama itu bisa kita tulis dengan tanda sama dengan, sehingga ketika hipotesis kalian berbentuk kata tidak ada perbedaan, atau dengan kata lain kalau diterjemahkan sama dengan kata sama dengan, maka kalian harus menggunakan uji dua pihak. Jika dikaitkan dengan hipotesis asosiatif misalnya, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Bila kita tulis secara statistik itu nanti akan ditulis rho sama dengan 0. Gitu hipotesisnya kalau dia misalnya hipotesis dalam bentuk asosiatif atau hubungan. Kalau hipotesis dalam bentuk komparatif seperti yang tadi, berarti tidak ada perbedaan, maka dia adalah uji dua pihak. Selanjutnya adalah uji pihak kanan. Uji pihak kanan ini H0-nya berbunyi lebih besar. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan hipotesis komparatif, ya, rata-rata hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran materialistik, pembelajaran matematika realistik lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran sebut saja cooperative learning, contoh ya kan. Nah, kalau begitu bunyi hipotesisnya, itu hipotesis tadi kalau disajikan dalam bentuk statistik itu berarti menjadi mu1 lebih besar atau sama dengan mu2, karena dia ada kata lebih besarnya. Jadi kalau kalimat yang tadi diterjemahkan secara statistik, dia menjadi mu1 lebih besar dari mu2. Jika hipotesis kalian berbunyi seperti itu, maka uji yang digunakan adalah uji pihak kanan. Jika dicontohkan ke hipotesis asosiatif, maka contohnya bisa saja seperti ini. Hubungan antara motivasi dengan hasil belajar lebih besar dari 65%, atau kalau dibuat itu dalam bentuk statistik bisa ditulis menjadi rho lebih besar dari 0,65. Kalau begitu bunyi hipotesisnya, maka yang digunakan adalah uji pihak kanan. Sebaliknya, jika bunyi hipotesis kita adalah berbunyi lebih kecil, maka kita menggunakan uji pihak kiri. Jika kita kasih contoh untuk uji komparatif 2 sampel, contohnya adalah kemampuan hasil belajar, rata-rata hasil belajar siswa kelas PMR lebih kecil dari rata-rata hasil belajar siswa kelas cooperative learning. Bila kita buat dia dalam bentuk statistik, maka dia menjadi mu1 lebih kecil dari mu2, di mana 1 itu menunjukkan kelas PMR, 2 itu menunjukkan kelas cooperative learning. Jika kita kasih contoh dengan hipotesis asosiatif adalah misalnya hubungan antara motivasi dengan hasil belajar lebih kecil dari 65%.
Artinya kalau kita sajikan dia dalam bentuk statistik menjadi rho lebih kecil dari 0,65. Jadi nanti kalau bunyi hipotesis kalian berbentuk lebih kecil, maka yang digunakan adalah uji pihak kiri. Jadi kalau kita perhatikan pengujian hipotesis ini, ada banyak hal rambu-rambu yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita perhatikan dulu apakah hipotesis kita itu berbentuk hipotesis deskripsi, hipotesis komparatif, atau hipotesis asosiatif. Yang kedua, berdasarkan hipotesis deskripsi, komparatif, atau perbandingan, asosiatif, atau hubungan tersebut, nanti kita akan memilih uji-uji yang akan kita gunakan. Apakah uji T, apakah ANOVA, apakah regresi, apakah korelasi. Dan pengujian uji-uji tadi juga harus kita perhatikan juga jenis data yang kita miliki. Apakah data yang kita miliki adalah data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berdasarkan uji-uji tersebut juga kita harus memutuskan memilih parametris atau non parametris. Ketika data kita memiliki distribusi normal, maka kita akan memilih statistik parametris dengan uji-uji yang sudah diterangkan tadi. Tetapi jika dia non parametris, maka kita akan memilih uji-uji yang lain yang akan dikaji nanti lebih mendalam di statistik non parametris. Jadi dalam statistik inferensial ini ada banyak rambu-rambu yang harus betul-betul diperhatikan. Nanti kalau dikaji lagi lebih dalam tentang uji T, uji ANOVA, dan uji korelasi regresi itu, ada lagi nanti asumsi-asumsi yang harus diuji lagi untuk bisa menggunakan uji tersebut. Misalnya adalah untuk uji parametris tadi dibutuhkan uji normalitas. Ketika kita memilih untuk menggunakan uji T, nanti akan dibutuhkan lagi uji homogenitas. Ketika kita memilih nanti ANOVA, kita nanti akan membutuhkan lagi uji normalitas, uji homogenitas, dan jenis data yang kita gunakan, dan kelompok sampel yang kita miliki. Bagaimana bentuk kelompok sampel yang kita miliki? Apakah kelompok sampel yang kita miliki memiliki kategori atau tidak memiliki kategori, atau kelompok sampel kita lebih dari 2 kelompok, dan seterusnya. Ketika kita menggunakan uji regresi, nanti juga akan ada uji linearitas, uji independensi antar peubah, uji keberartian koefisien. Jadi ketika kita akan memilih statistik inferensial dalam penelitian kita, yaitu kita menggunakan analisis kuantitatif, rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan sehingga nanti uji yang kita gunakan itu betul-betul baik untuk menggambarkan hasil penelitian yang sudah kita peroleh dari lapangan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan kembali.